Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa kembali belajar bersama membaca Al-Qur'an dengan metode ummi. Walaupun kita masih belajar secara online, kita harus tetap semangat karena insya Allah tetap dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, karena masih dalam suasana Lebaran, ulun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan secara pribadi ulun memohon maaf lahir dan batin, khususnya untuk ibu-ibu yang sudah lama dalam kelompok ulun. Baiklah ibu-ibu, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita pada hari ini, silahkan ibu-ibu membuka buku jilid umminya. Buka di halaman pertama. Nah, jadi untuk ibu-ibu atau peserta yang sudah lama, kita mengulang materi. Nah, halaman pertama. Untuk di halaman pertama ini kita menemui huruf hamzah, huruf ba, dan huruf ta yang berharokat fathah. Nah, jadi di sini ada huruf hamzah, huruf ba, dan huruf ta. Nah, di sini namanya huruf hamzah bukan huruf alif. Nah, lalu apa perbedaan huruf hamzah dan huruf alif? Perbedaannya, huruf hamzah itu adalah huruf yang sudah ada harokatnya atau ada barisnya. Nah, jadi di sini ada harokatnya yaitu harokat fathah. Maka di sini dinamakan dengan huruf hamzah. Nah, jadi huruf hamzah itu huruf yang sudah ada harokatnya atau ada barisnya, baik itu harokat fathah, kasroh, dhammah maupun sukun. Jadi itu dinamakan huruf hamzah. Sedangkan huruf alif yaitu huruf yang belum ada harokatnya. Jadi, nah kalau ini belum ada harokatnya maka itu dinamakan huruf alif. Nah, jadi untuk halaman pertama ini kita belajar huruf hamzah, ba, dan ta yang berharokat fathah. Nah, jadi pertama untuk makhraj huruf hamzah. Nah, jadi sudah insya Allah Bu Hanpian bisa melafalkannya. Nah, jadi a. Nah, jadi insya Allah bisa untuk makhrajnya. Kemudian untuk huruf ba, nah tempat keluarnya yaitu bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Nah, ditemukan ba. Nah, ba tidak boleh ditekan. Tidak boleh seperti ini bacaannya. Ba. Nah, jangan terlalu ditekan seperti itu, Bulah. Nah, cukup mengalir saja ba. Nah, kemudian yang terakhir huruf ta. Makhraj huruf ta. Nah, jadi tidak seperti huruf T seperti alfabet Indonesia. Nah, jadi bukan seperti huruf T seperti huruf kita, huruf orang Indonesia. Ta. Nah, jadi bukan seperti itu. Nah, untuk huruf ta ini makhraj huruf Arabnya, karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, jadi kita harus fasih membaca huruf-huruf Arab, Bulah. Nah, jadi ta ini tempat keluarnya yaitu ujung lidah menyentuh gusi atas. Nah, gusi atas yang ada gigi seri atasnya, Bulah, pertemuan dua gigi seri atas, di belakangnya ada gusi. Nah, maka ujung lidah kita harus menyentuh gusi tersebut ketika melafalkan huruf ta. Nah itu makhrajnya atau tempat keluarnya. Jadi tidak dibenarkan membacanya seperti huruf Indonesia, ta. Nah, kalau itu tempat keluarnya salah, Bulah. Karena itu tempat keluarnya ujung lidah menyentuh langit-langit tengah.
Nah, itu masih belum benar. Nah, jadi beda pula antara huruf Arab dengan alfabet kita, huruf Indonesia. Jadi ini cukup ujung lidah menyentuh gusi atas. Jadi bacaannya ta, ta, ta. Nah, kemudian untuk harokat fathah, membaca huruf harokat fathah, mulutnya harus terbuka atau benar-benar dibuka. Tidak boleh masih sedikit-sedikit membukanya, karena itu menyebabkan bacaan kita menjadi miring dan tidak dibenarkan membaca Al-Quran dengan bacaan miring atau membaca hurufnya secara miring. Nah, jadi bacaannya A. Bacaan yang salah atau mulutnya masih belum terbuka yaitu contohnya Nah, itu bacaannya masih miring pula. Kemudian ini bacaannya ba. Bacaan yang salah atau mulutnya masih belum terbuka yaitu be. Kemudian ini bacaannya ta, yang masih belum terbuka mulutnya, contoh yang salah yaitu ta. Nah, kemudian bacaan yang benar untuk semuanya ini abata. Nah, seperti itu, mulutnya sudah terbuka. Contoh yang salah atau bacaan yang miring yaitu bete. Nah, masih belum terbuka, mulutnya belum benar-benar dibuka. Nah, jadi untuk harokat fathah, mulutnya harus dibuka, benar-benar terbuka, sehingga bacaannya tidak menjadi miring. Nah, bacaan miring antara vokal A dengan vokal E. Nah, tidak dibenarkan. Jadi harus benar-benar terbuka. A, ba, ta. Nah, jadi abata. Nah, jadi harus dibuka. Dan tidak dibenarkan juga terlalu membuka mulutnya secara berlebihan. Nah, itu tidak boleh pula secara berlebihan. Itu contohnya a, ba, ta. Nah, mulutnya terlalu lebar membukanya. Nah, itu tidak dibenarkan juga. Jadi cukup dibuka agar bacaan kita tidak miring. Nah, untuk harokat fathah, membaca harokat fathah secara benar. Nah, jadi terbiasa pula ada orang yang membaca bacaannya masih belum terbuka ketika membaca harokat fathah. Mungkin karena masih ragu atau masih malu-malu ketika di hadapan orang banyak pula membaca harokat fathahnya, sehingga mulutnya belum benar-benar terbuka. Contohnya ketika membaca bismillah, mulutnya belum terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu masih harokat fathahnya belum mulutnya belum dibuka. Jadi harus vokalnya harus benar-benar a. Nah, contoh yang benar bismillah lah. Nah, a. Nah, jadi seperti itu untuk harokat fathah. Kemudian ketika membaca, karena di sini kita pula masih belum belajar harokat-harokat panjang pendek, bacaan panjang. Jadi membacanya hati-hati, jangan sampai terayun bacaannya atau terbaca panjang. Nah, jadi jangan sampai terayun, terbawa nada, sehingga bacaan pendek terbaca panjang. Jadi di sini kita masih belajar bacaan pendek. Jadi bacaannya harus cepat dan tidak terayun. Nah, jadi bacaannya yang benar abata, 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 aa, baba, tata. Nah, jadi bacanya cepat, tidak ada yang terayun atau terbaca panjang. Contoh bacaan yang terayun atau terbaca panjang, bata. Nah, contoh tersebut A-nya terbaca panjang. Nah, itu tidak benar. Kemudian contoh yang lain, abata. Nah, itu juga salah karena ba-nya terbaca panjang. Kemudian yang terakhir, abata, abata. Nah, itu juga salah karena ta-nya terbaca panjang atau terayun. Nah, jadi hati-hati pula, diperhatikan lagi agar bacaannya tidak terayun atau terbaca panjang. Jadi membacanya cepat, nah tapi fokus, cepat, dan tetap memperhatikan huruf-hurufnya. Jadi abata, aa,
baba, tata. Tidak boleh a, baba, tata. Nah, itu masih terayun bacaannya ketika di ujung-ujungnya. Nah, jadi harus cepat bacanya dan tidak terayun atau terbaca panjang. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan ujung-ujungnya. Nah, ujung-ujungnya jangan sampai ada hentakan. Contoh ujung yang ada hentakan, membacanya yang ada hentakan yaitu abata, a, baba, tata. Nah, itu tidak dibenarkan atau itu salah bulah. Nah, untuk bacaan yang seperti itu yang masih ada hentakan-hentakannya itu seakan-akan menambah huruf baru yaitu huruf hamzah sukun atau dinamakan dengan ziyadatul hamzah atau penambahan huruf hamzah. Nah, itu tidak dibenarkan. Jadi hati-hati jangan sampai ujung-ujungnya ada hentakan. Jadi mengalir saja ujung-ujungnya. Jadi bacaan yang benar yaitu abata, a, baba, tata. Nah, seperti itu, tidak boleh abata, a, baba, tata. Nah, hati-hati pula ujung-ujungnya. Karena ketika kita membaca ayat Al-Quran ada hentak-hentakan di ujungnya, itu seakan-akan menambah huruf baru yaitu huruf hamzah sukun, maka artinya akan berubah. Nah, jadi harus diperhatikan lagi. Nah, kemudian ada juga ujung-ujungnya seakan-akan ada ain sukun. Nah, dari beberapa orang biasanya ada ujung-ujungnya seakan-akan ada ain sukun. Contoh bacaan yang salah atau yang ujungnya ada ain sukun yaitu abata. Nah itu hati-hati pula karena itu menambah ain sukun di ujungnya. Jadi mengalir saja. Bacaan yang benar abata. Nah, bukan abata. Nah, jadi lebih diperhatikan lagi untuk ujung-ujungnya. Jangan sampai ada penambahan huruf baru. Baiklah, Ulun akan membacakan dari awal sampai akhir. Diperhatikan dan juga nadanya juga nada ummi. Nah, insya Allah bagi ibu-ibu yang sudah lama, insya Allah sudah bisa nada umminya. Nah, jadi karena ada peserta baru yaitu Ibu Anissa dan Ibu Normala. Nah, jadi Buan Sidin berdua masih belum tahu nada umminya. Nah, jadi di sini kita menyetornya nanti dengan nada ummi. Jadi ulun contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abata, 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 a, baba, tata, abata, ataba, ba'ata, bata'a, ta'aba, tabata, taba'a, abata. Nah, kemudian ulun lanjutkan ke halaman 2. Nah, untuk materi ini hari ini bulah halaman 1 dan halaman 2. Di halaman 2 ini kita bertemu dengan huruf sa. Sa berharokat fathah. Nah, seperti ulun jelaskan sebelumnya, harokat fathah mulutnya harus dibuka. Kemudian di sini ada huruf sa. Tempat keluar huruf sa yaitu ujung lidah menyentuh gigi seri atas. Nah, jadi harus ditempelkan ujung lidah ke gigi seri atas. Nah, jadi bacaannya sa, sa, batasa. Nah, jadi hati-hati jangan sampai terbaca menjadi sa. Nah, jadi itu masih salah apabila membacanya masih sa atau sya. Nah, itu lebih fatal lagi kesalahannya karena itu sya meringis. Jadi yang benar itu sa. Nah, jadi ditempelkan ujung lidah ke gigi seri atas. Ditempelkan. Nah, jadi bertemu antara ujung lidah dengan gigi seri atas, maka bunyinya seperti seakan-akan orang Filat. Bulah orang Indonesia membaca huruf S secara Filat. Nah, itu seakan-akan orang Indonesia membaca huruf S secara Filat. Sa, sa. Nah, jadi ini tidak ada di alfabet Indonesia bulah untuk huruf sa ini.
cuma ada di huruf Arab. Jadi harus fasih membacanya, jangan sampai ketukar menjadi huruf sa. Jadi ini bacanya sa. Batasa. Nah, baiklah, ulun akan bacakan dari awal sampai habis. Batasa, 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 baba, tata, sasa, batasa, sabata, saaba, saata, batasa, atasa, tasaba, basata, abata, batasa. Alhamdulillah sudah selesai untuk materi hari ini. Nah, baiklah ibu-ibu, jadi untuk materi halaman 1 dan halaman 2 ini tidak harus pian setorkan, cukup pian simak penjelasan dari ulun. Nah, tidak harus disetorkan. Nah, jadi untuk disetorkannya lanjut ke halaman buhan pian masing-masing. Nah, jadi untuk halaman selanjutnya, yang mana buhan pian semalam menyetornya, dilanjutkan ke halaman berikutnya untuk menyetorkannya ke ulun. Nah, kecuali peserta baru yaitu Ibu Anissa dan Ibu Normala. Nah, karena kebetulan buhan Sidin menyetorkannya pada hari ini di halaman 1 dan halaman 2, maka kebetulan buhan Sidin menyetorkan materi pada hari ini. Nah, untuk ibu-ibu yang lainnya lanjutkan menyetorkan ke halaman berikutnya. Nah, jadi kemudian untuk ibu-ibu yang sudah pemantapan acak, nah jadi akan ulun pilihkan. Nah, untuk ibu-ibu yang sudah pemantapan acak, silahkan setorkan ke ulun. Untuk hari ini serentak pula, samakan saja ibu-ibu yang sudah pemantapan acak di halaman 20. Nah, halaman 20 ini dibaca 2 kali Bula. Kenapa dibaca 2 kali? Karena buhan pian yang sudah pemantapan acak akan mempersiapkan evaluasi atau tes kenaikan jilid dengan Ustazah Aminah, maka harus benar-benar disiapkan atau dimantapkan bacaannya. Makanya ulun meminta membacanya diulang sebanyak 2 kali untuk huruf ini. Nanti ulun akan mengoreksikan yang mana buhan pian masih belum masih harus diasah lagi hurufnya Bulah. Nah, jadi untuk mempersiapkan tes kenaikan jilid, nah, cukup di halaman 20 yang ibu yang sudah pemantapan acak. Untuk ibu-ibu yang masih belum pemantapan secara acak atau masih belum pemantapan, silahkan dilanjutkan ke halaman berikutnya.